Kalau cerita zaman sekarang mah orang banyak apa ya, banyak bikin herbal apa gitu kan, antioksidan, glowing. Ini ilmunya begini sebenarnya. 1 minggu Anda kerjakan itu, wajah Anda akan glowing. Woi, Masya Allah. Dan selama seminggu itu, Bu sekalian, minimal 3 kali Anda minum air kelapa muda. Jadi kalau ibu-ibu, Bu sekalian, teman-teman sekalian, kalau seandainya Anda banyak merasakan nyeri sendi, Anda minum ini, ramuan ini. Ya, Bapak Ibu bisa pakai nanti untuk bersih-bersih pencernaan. Kalau cerita zaman sekarang mah orang banyak apa ya, banyak bikin herbal apa gitu kan, antioksidan, glowing. Ini ilmunya begini sebenarnya. Ada 2 jenis antioksidan. Ini kan ya kayak kurma ya. Kurma ini kan ada antioksidan lah, buah-buahan gitu ada antioksidan. Itu namanya antioksidan eksogen dari luar. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita namanya antioksidan endogen. Dia dari dalam ya. Ada gitu kan, tinggal dia dimasukin bahan yang bisa memicu dia, atau kalau enggak jangan dimasukin sama sekali. Maka aktivitas antioksidan endogen itu yang dalam tubuh kita itu paling gampang dipicu dengan apa? Dengan cara nggak usah makan. Nggak usah makan itu akan memicu aktivitas antioksidan endogen. Terutama kapan? Waktu-waktu yang memang nggak usah banyak makan. Khususnya kapan? Malam. Malam itu biar tubuhnya puasa. Semakin rendah kalori atau nilai atau kadar gula kita di pagi harinya, semakin sehat kita. Maka malam jangan bebani badan dengan banyak makanan. Kalau mau sehat. Gitu. Biasanya kan kalau malam kan lalu adalah makan-makan apa, nasi goreng apa segala macam. Saya kemarin di Padang itu jujur bingung dia ngomong apa gitu. Saya tanya sama teman-teman orang Padang di sana gitu kan, sama jam itu orang Padang. Bu, Pak, coba saya tanya, kira-kira makanan Padang tuh sehat nggak? Enggak, kata dia gitu. Ya wes lah, mau diapain? Terus mau bahas apa kajiannya gitu kan? Ya, sayur jarang, buah jarang, puasa jarang, air putih jarang. Ya. Olahraga jarang. Semua disantenin. Ya. Artinya apa? Kalau kayak gitu, Bu, sekalian harus ada komitmen kitanya gitu loh. Kalau nggak ada komitmen, ya sampai mungkin bahasa orang Melayu itu sampai bila-bila masa gitu loh. Sampai kapan juga begitu aja nggak ada perubahan. Saya bilang sama beberapa jamaah-jamaah, ibu-ibu yang ya ada beberapa kali ngundang saya nggak mau datang lagi kalau panitianya masih gemuk, saya bilang. Berarti ilmu saya nggak dipakai. Jelas-jelas gemuk itu masalah penyakit gitu kan. Setuju nggak kalau begitu? Yang datang nggak setuju nggak apa-apa sih. Ada jelas. Siapa bilang gemuk itu lucu? Obesity atau obesitas is a disease. Itu penyakit. Dan Nabi udah sampaikan 1400 tahun yang lalu. Kata Nabi apa? Aku melihat di kalangan umatku banyak dari mereka yang gemuk. Kata Nabi. Itu. Gak ada lucunya gemuk itu. Menurut saya sih ya. Yang ada apa? Sel-sel badannya itu banyak yang elektronnya baru sekalian terpisah gara-gara lemak tadi. Itu sebenarnya. Ya. Nah, baru kita nanti bahas kira-kira polanya kayak apa untuk kita memperbagi dan bagaimana kita menggunakan apa-apa yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Oke. Yang pertama, tadi saya jelaskan tadi namanya intermittent fasting. Ini polanya ya. Sebenarnya intermittent fasting itu saya lihat Rasulullah SAW juga termasuk manusia yang memang hampir-hampir beliau tuh ya bila dibilang nggak pernah kenyang gitu loh badannya. Itu pertama. Dan beliau kalau ada makanan makan, nggak ada makan ya puasa gitu loh. Jadi jangan ribet banget dengan urusan makan, nggak ada makan udah sabar bentar puasa. Gitu loh. Nggak mesti juga didoktrin. Kalau saya pribadi kalau orang tanya sama saya, dokter pagi-pagi makannya apa? Kadang makan, kadang nggak makan, tergantung saya mau makan apa tidak. Gitu loh. Karena untuk persiapan di surga ada hubungannya apa dengan di surga? Di surga tuh orang makan bukan karena lapar. Mau makan, makan aja. Tapi menariknya mereka makan itu kenyangnya Allah hilangkan. Jadi kalau mereka makan semuanya berubah menjadi kebaikan buat badannya. Kalaupun jadi keringat, keringatnya berbau minyak yang wangi. Seperti itu.
Ini makan apa? Ada makan, makan, gak ada makan ya sudah gitu. Santai aja gitu ya. Ini contohnya. Jadi pagi-pagi, ini kan hari Sabtu nih. Coba latihan. Kan Bapak Ibu biasanya hari Ahad kan kondangan. Katanya komitmen. Coba tantang diri Anda. Besok datang kondangan, hanya makan buah di sana. Bu, saya kemarin berhasil Pak Bu. Saya diajak ke Nasi Kapau, Bukit Tinggi. Masya Allah itu kan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dari godaan gitu kan, bukan setan. Nasi Padang bukan setan gitu kan. Tapi saya menahan nafsu saya gitu kan. Ada bayangin, terus gitu kan. Diisi telur, dikasih santan, ada rendangnya, ada kikilnya. Masya Allah Pak Bu. Ini makanan Padang itu nggak enak, tapi enak banget. Itu masalahnya. Dan saya berhasil. Saya pas datang ke pasar atas ya apa namanya kan. Nah Bapak ternyata kenal saya juga, dia polo saya juga gitu kan. Dokter nggak makan, makanlah dok sekali-sekali dia bilang gitu kan. Ya Pak, saya nggak kuat. Saya nggak kuat nanti kalau saya sudah makan kebablasan. Akhirnya berhasil, saya nggak makan. Alhamdulillah. Durian, oh Masya Allah sekalian. Durian Padang itu kan tidak kalah sama durian Medan. Dari perjalanan Padang ke Bukit Tinggi itu di satu tempat sampai kayu tanam. Itu duriannya Masya Allah enak banget. Berusaha, saya makan durian. 3. Bukan 3 buah, 3 butir. Saya hitung. Karena kan gula kan. Gitu. Karena saya ngerti kalau saya udah makan durian, biasanya butuh 3 hari saya memperbaiki perut. Repot urusannya. Ya. Termasuk juga, akhirnya makanlah saya nasi Padang itu di daerah Padang Pariaman. Gulai, kepala, ikan karang gitu kan. Dan perjalanan dari Padang ke Jakarta udah mulai berat badan saya. Akhirnya apa? Ablah beli jambu. Panjang jalan itu saya ibarat kata cuci badan gitu kan. Jambu hampir 1 kilo saya makan. Harus begitu, kalau enggak berat gitu kan badan. Ya nggak apa-apa. Ingat ya, saya bilang sama mereka, teman-teman saya bilang, kalau Anda makan sesuatu, bertanggung jawablah untuk dibakar. Jangan cuma sekedar makan doang. Berani enaknya doang, tapi nggak berani tanggung jawab untuk membakar kalorinya gitu loh. Silakan makan nasi Padang, nggak masalah, tapi bakar kalorinya. Ya. Saya bilang ke mereka, Anda mengambil budaya orang Padang zaman dulu, orang-orang tua makan nasi Padang sama. Cuman habis mereka makan tersebut, makan nasi tersebut, mereka bertani, berladang, bercangkul, gitu kan. Jadi ada yang dibakar. Nah, kita kan enggak sekarang. Semua tinggal pakai handphone. Jalan sedikit, malas. Apa-apa malas, gitu kan. Akhirnya apa? Numpuk jadi apa? Lemak. Akhirnya apa? Wajahnya sudah bak rembulan. Ya, dulunya persegi. Sekarang bak rembulan. Kayak orang minum steroid. Orang minum steroid itu nanti namanya moon face. Moon face. Jadi orang steroid itu begitu kan. Dan pertanyaannya tidak jauh dari itu. Tidak heran saya bilang. Cerita sedikit. Tidak heran ada rumah sakit stroke di sana. Ya kan di Bukit Tinggi ada rumah sakit stroke nasional. Bukan salah makanannya, tapi salah kebiasaannya gitu loh. Maka saya bilang kepada teman-teman, saya bilang bertanggung jawab dengan makanan. Mulai besok, coba tanggung jawab sama dirinya. Ya, yang kondangan, makan buah aja. Siap nggak? Jangan sedih gitulah. Baru urusan makan kita susahnya minta ampun. Gimana kalau jihad? Berjihad dengan makanan aja, berjuang dengan makanan susahnya minta ampun gitu loh. Benar loh. Nah itu kan bagian dari nafsu kan? Gitu loh. Sampai kapan mau kayak begitu? Ya. Nah, jadi polanya gitu sekalian. Yang pertama tadi intermittent fasting. Jadi dari jam 6, misalkan contoh nih, jam 6 pagi itu sampai jam 12 siang, Anda nggak makan apa-apa. Hanya berlaku bagi orang-orang yang terlalu besar, gemuk, banyak penyakit. Bagi orang terlalu kurus dan tidak ada masalah, nggak usah. Boleh, tapi ingat nanti diatur makannya. 6 sampai 12 itu hanya air putih aja. Ini tiga polanya, bentukannya. Kemudian nanti jam 12 sampai jam 8 atau sebelum matahari tenggelam, Anda makan. Makannya pakai pola juga, ya. Jadi 3/4
piringnya itu sayur sama buah. Yang pertama. Nanti kita lihat bagaimana ternyata gampang sekali memperbaiki tubuh kita, Bapak sekalian. Kemudian baru masuk ke protein. Jadi ada protein ya, ada sayur-sayur sama buah-buahan, dan nanti seperempatnya lagi, ya 3/4 kan tadi kan, seperempatnya lagi baru masuk ke biji-bijian. Itu polanya. Jadi kalau di situ nanti Bapak Ibu bisa ganti ya. Nasi yang Anda makan itu Anda bisa ganti pakai namanya karbo yang kompleks. Jadi selama ini kan kita makan kebanyakan karbo yang simpleks. Ya, karbo yang simpleks sehingga akhirnya yang terjadi apa? Tubuhnya bermasalah gitu kan. Seperti itu. Contoh karbo yang kompleks itu apa? Ya beras merah. Karbo yang kompleks. Beras merah, beras apa tuh namanya? Beras coklat. Ya, beras coklat. Jagung. Jagung juga karbo yang kompleks. Ganti aja. Jadi sebenarnya ini kan sebenarnya udah makanan. Kira-kira Anda makan begini cukup nggak? Cukup nggak? Cukup. Serius. Ini protein. Iya kan? Ini karbo. Ini ada karbo juga. Tuh kan? Ini karbo juga. Sebenarnya cukup sebenarnya. Ada protein, ada karbonya. Ada seratnya. Di sini ada seratnya. Berarti kentang. Kentang ini kan kalau Anda makan, jangan dibuang kulitnya. Makan kentang sama kulitnya. Seperti itu. Jadi itu sekalian ya polanya. Jadi 6 sampai 12 Anda nggak makan. Nanti lihat dia kan ketika kita sudah membiayai, jangan ini apakah kita terus-terusan pakai pola begini? Enggak. Tapi kita mau membentuk kebiasaan dulu gitu loh. Sehingga nanti Anda bisa mengendalikan nafsunya, itu yang paling penting. Nah, baru nanti jam 12 sampai jam 6 baru makan. Ya, makanya rules-nya jangan makan karbo yang sederhana. Contoh karbo sederhana apa? Nasi putih, tepung, gula, termasuk minyak. Jangan. Ya. Jadi isinya tadi kan 3/4-nya adalah sayur sama buah-buahan. Ya. Kemudian 1/4-nya baru proteinnya. Ya. Baru nanti biji-bijian kalau ada. Tapi kalau nggak ada nanti minimal proteinnya sama karbo aja cukup. Nah nanti jam 6 ke atas, ya itu udah nggak ada makan lagi gitu kan. Jadi kita membiasakan tubuh kita untuk tidak penuh dengan makanan saat mau tidur. Efeknya Anda akan lihat nanti efeknya kayak apa. Yang susah hamil jadi gampang hamil. Yang badannya lemes-lemes, ngantuk-ngantuan, dia akan kayak, kalau saya membahasakan itu kayak seperti teriset. Ya, teriset. Itu polanya. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, tadi kan pola yang pertama adalah pola intermittent fasting ya, puasa berselang. Yang kedua adalah namanya satu pekan itu, 1 minggu itu Bapak sekalian kita cuman jadi 1 week plant based. Jadi selama 1 minggu itu nggak ada protein hewani masuk. Kenapa? Nah ini rahasianya. Jadi setiap apa yang kita makan itu Bapak sekalian itu sebenarnya dia punya kandungan yang berbeda-beda. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbagai macam makanan ya. Sayuran, buah seperti itu dengan kandungan yang berbeda-beda. Dari mulai ada warna putih ya, kemudian ada warna kuning, ada warna orange, ada warna merah, ada warna ungu, ya, berbagai macam warna. Nah, warna-warna tadi punya efek yang berbeda ke badan. Jadi warna-warna tadi punya efek yang berbeda ke badan. Intinya begini, jadi nanti kalau Anda mau bikin buah atau sebenarnya hari ini tadi lupa, saya udah minta siapin tapi nggak disiapin. Ya.
sayuran dengan beraneka warna. Ya. Jadi ada putih, ada ungu, ada kuning, ada orange, ada merah, ya, ada hijau. Setiap sayuran-sayuran tadi itu ternyata Masya Allahnya itu punya khasiat yang berbeda. Contoh, sayuran berwarna hijau. Begini, kita kalau mentadaburi sesuatu gini sekalian. Dari antara hewan sama tumbuhan, sayur atau buah-buahan gitu kan, lebih banyak mana? Lebih banyak sayur sama buah-buahan. Maka bahasanya, saya membahasakan di situ sebenarnya kita harus jauh lebih banyak makan mereka daripada yang hewan. Sayur sama buah lebih banyak. Kita lebih gampang mendapatkan sayur dan buah-buahan. Ya. Kemudian semakin tidak banyak makanan tadi atau mungkin apa yang Allah ciptakan tadi, maka kita nggak perlu sering-sering makan, secukupnya aja. Contoh, antara pepaya sama anggur. Ya, pepaya. Nah, banyaknya pepaya, berarti apa? Kita anggur mungkin sekali-sekali boleh, tapi kalau nggak ketemu, Indonesia kan jarang tumbuh anggur. Maka lihat, apa warna ungu yang Allah ciptakan yang kita bisa pakai di Indonesia. Contoh apa? Terong. Terong ungu itu sama-sama ungu. Warna ungu sekalian adalah warna antioksidan. Warna antioksidan. Ya. Warna hijau, ya, fungsi dan perannya adalah untuk detox. Jadi kalau nanti bikin salad gitu kan, kayak apa makanan mentah itu ya, semakin Anda banyak mengkonsumsi living food, saya nyebutnya living food itu makanan yang masih hidup. Hidup itu apa? Dia nggak banyak pengolahan. Semakin selnya tubuh kita tuh akan kedapatan namanya radikal scavenger. Jadi mereka-mereka ini sekalian perannya di badan kita, dia nangkapin, mungutin elektron yang lepas. Dan semakin tidak banyak pengolahan, semakin sehat dia. Jadi kalau bikin makanan kayak begini, kalau mentah lebih bagus sebenarnya. Mentah lebih bagus. Apa enak? Sebenarnya enak sih. Nih, saya ajarin caranya. Nanti siapin kayak begini. Sebenarnya sudah minta disiapin, sebenarnya sudah kode Allah nggak apa-apa. Ini sayuran kayak begini. Ini Anda potong-potong-potong. Lalu Anda bikin dressingnya. Pilihannya dua. Anda pakai jeruk nipis sama madu sama garam. Potong-potong kecil. Jeruk nipis, kasih madu sedikit, kasih zaitun, kasih garam. Aduk, makan. Insya Allah enak. Atau yang kedua apa? Anda ubah dia atau Anda tambahkan dressing. Dressingnya apa bukan? Dressingnya menggunakan alpukat. Bisa. Jadi alpukat Anda blender, ya, kasih bawang putih, kasih garam, kasih lada hitam, kasih sedikit jeruk nipis. Itu enaknya minta ampun. Nanti alpukatnya ya kental begitu, campurkan gitu tadi. Itu sangat enak. 1 minggu Anda kerjakan itu, ya, apa yang akan terjadi? Ya sebenarnya teorinya 3 bulan. 3 bulan itu insya Allah banyak terjadi perubahan ekspresi pada gen. Karena gen kita itu biasanya bisa diperbaiki ekspresinya. Dan dia akan mengubah mood, ya, dia akan memperbaiki mood kita, dia akan memperbaiki tingkat kecerdasan kita, dia akan memperbaiki pencernaan kita, dia akan memerontokkan lemak-lemak badan kita, ya. Dan yang paling penting apa sekali dia akan mereset badan kita. Jadi itu tadi polanya adalah 1 minggu tidak makan apa-apa kecuali 1 week plant-based. Jadi saya tidak mengajarkan vegetarian karena kita makan daging. Ya. Tapi ini dalam rangka apa? Benar-benar bersih-bersih badan dulu gitu kan. Jadi polanya apa? Setiap Anda mau bikin pola seperti itu, sekalian ingat semakin banyak warna yang Anda masukkan ke situ semakin bagus. Semakin banyak warna yang Anda masukkan ke makanan Anda semakin sehat badannya. Ya. Minimal 3 warna lah. Minimal 3 warna. Maka kalau sekarang kita lihat, kalau Bapak Ibu sempat datang ke beberapa restoran-restoran sehat, dia ada namanya rainbow salad. Warna-warni merah, kuning, hijau, ungu gitu kan. Tuh. Dan kita bisa bikin sendiri di rumah, nggak usah susah gitu kan. Seperti itu. Lalu, ya, bisa juga dengan cara, tadi kan yang kedua tuh, di 1 minggu, polanya memang nggak makan apa-apa, kecuali tumbuhan, sayur buah-buahan 1 minggu. Ya. Kemudian yang terakhir, kita bisa pakai pola yang ketiga, itu menggunakan kalau tadi sayuran, yang ketiga buah aja. Buah. Diapain bagusnya? Makan, nggak usah di jus. Semakin apa ada perbedaan? Ada.
Lebih baik Anda makan buahnya. Buah apa aja? Semua jenis buah Anda makan. Dengan berbagai macam rasa. Nah, plus juga dengan berbagai macam rasa. Jadi organ tubuh kita itu sekalian disiapkan Allah dengan rasa-rasa tertentu. Ada yang manis, ya ada yang dia butuh pahit, ada yang dia butuh asam, ada yang dia butuh tawar, gitu loh. Maka kalau kita lihat kurma, katakanlah, kurma itu Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ya setiap perubahan kematangan pada kurma itu perubahan juga khasiat dan efeknya ke badan. Gitu. Semakin atau misalkan kita bicara kurma yang mengkel. Kurma mengkel itu kan ada sepet-sepetnya. Dia efeknya lebih dominan ke liver. Kan. Kurma yang dia sudah mulai agak lembut atau lunak, dia perginya ke lambung. Gitu. Setiap perubahan itu. Maka paling gampangnya apa? Paling gampang ya salah satu cara kita untuk memperbaiki pola badan kita itu adalah cara makan beraneka warna, makan beraneka rasa. Gitu. Ya kalau makan gitu kan. Jadi kebayang kalau seandainya kita makan misalkan nasi goreng itu kan rasanya kan cuma satu. Rasa apa? Gak ada rasa. Rasanya gitu aja lah gitu kan, manis sebenarnya kan. Manis aja, ada nasi kan. Sama kayak lontongnya manis. Ujung-ujungnya semua gula pasti kasih manis, karbohidrat seperti itu. Jadi itu polanya. Nah, terus apa lagi yang terjadi Bapak sekalian? Atau apa yang menyebabkan dia bisa tidak optimal kerjanya? Apa yang menyebabkan dia tidak optimal kerjanya? Yang sering banyak yang saya temukan itu adalah lendir, mukus. Nah, mukus itu Anda bisa pakai ini nanti kalau mau diobati, kalau mau diperbaiki. Jadi di blender ya nanti. Isinya apa? Yang pertama kunyit, yang kedua jahe. Jahenya lebih banyak, kunyitnya lebih sedikit, kemudian ditambahkan dengan madu, ditambahkan dengan bawang. Bawang merah boleh, bawang putih boleh, nggak usah banyak-banyak. Gitu aja. Itu fungsinya adalah untuk membuang lendir. Jadi tadi saya semua lendir itu sekalian ngefek ke badan. Kalau dalam ilmu pengobatan tradisional bisa sampai ke organ. Itu sebabnya kalau Anda sudah mulai mengurangi minyak-minyakan, gula-gulaan, ya seperti itu biasa lendir akan hilang dengan sendirinya. Apalagi dengan menggunakan rempah atau rimpang-rimpangan, hilang dengan sendirinya. Termasuk perempuan. Ya. Masalah menstruasi juga tidak jauh dari masalah itu. Jadi bagi ibu-ibu nih, akhwat-akhwat di sini yang saben hari gitu kan masih penuh makanannya dengan kayak bakso, mie ayam. Jadi mereka nggak makan nasi judulnya, tapi makan bakso, mie ayam. Sama aja sebenarnya. Lebih parah lagi sebenarnya, double karbonya kan. Ya, dia punya mie-nya karbo, dia punya suunnya karbo, baksonya karbo. Gitu. Dan jenis karbonya karbo yang sederhana, bukan karbo yang kompleks. Jadi kalau Anda makan mie ayam itu, kalau menurut saya sih, paling sehat dari mie ayam itu apa? Sayurnya. Betul? Jadi beli sayurnya, kasih kuahnya, kasih sambal. Ayamnya sehat nggak? Ayam nggak sehat, ayam potong. Ya kan gitu kan? Jadi kalau mau beli bubur ayam itu. Jadi kalau ada yang mau jual, judulnya bubur ayam sehat, apa mie ayam sehat. Isinya sayuran. Termasuk juga nasi goreng. Nasi goreng itu ada yang sehatnya. Apa? Acarnya. Masya Allah kan. Jadi kalau Anda beli nasi goreng, piringnya penuh dengan acar. Nasinya ada boleh, 1 sendok 2 sendok aja nasinya. Sisanya acar. Sehat ya Insya Allah, aman. Nah, jadi warna putih Bapak sekalian, warna putih itu fungsi perannya adalah untuk meningkatkan
imunitas, warna putih. Kemudian warna hijau, ya, warna hijau, kuning. Warna kuning itu fungsi dan perannya adalah untuk membersihkan kulit. Jadi sebenarnya kalau saya ngelihat orang itu, orang ini makan sehat atau tidak, gampang banget, kayak dari kulitnya. Termasuk kalau dia layak atau tidak untuk bisa nikah lagi, dari kulit kelihatan. Ketahuan. Kulit kita itu cerminan isi perut. Ya, tenang aja. Jadi yang kulit wajah kita itu bisa mencerminkan banyak hal. Ya. Bahkan wajah juga sama. Wajah itu orang yang mau mati aja kelihatan. Saya pernah ketemu beberapa teman lah gitu kan. Saya ngelihat mukanya tuh dalam hati saya, nih orang yang gak lama nih hidupnya. Emang iya ternyata mati, tapi saya nggak tahu kapan gitu kan. Mati dia, 3 bulan kemudian meninggal. Nggak usah nunduk-nunduk gitulah. Jadi jangan, sama saya tuh jangan bohong, jangan apa ya, jangan pencitraan. Ya, kirim DM, send story gitu kan. Wah, minum apa, tapi ya ternyata di belakangnya kelakuannya masih gitu-gitu aja. Dan badan kita tuh nggak bakal bisa dibohongin, tenang aja. Saya kemarin, Masya Allah, ada seorang, ya Ustadz lah, nggak sebut saya namanya. Dia kirim saya hasil labnya dia. Ya, menurut saya itu udah bukan kemungkinan, tapi itu sepertinya sudah confirm itu karena diabetes. Gimana nggak diabetes? Mau kajian, makan nasi. Pakai ikan tongkol, pakai lemak, segala macam. Kalau dibilang apa? Kalau dibilang, Ustadz, cobalah diperbaiki makanannya. Nikmati hidup, dia bilang. Baiklah. Susah kan diomongin kan, ya usah, nikmati sendiri lah kalau gitu kan. Jadi badan kita itu tidak akan bisa dibohongin. Itu yang kuning. Nah, yang orange, sekalian, orange itu fungsinya apa? Dia mencegah inflamasi, peradangan. Sayuran ya berwarna orange ya, atau ya orange itu dia fungsinya mencegah peradangan. Jadi kayak kunyit gitu kan. Kunyit itu, jadi kalau Bapak Ibu sebenarnya kalau Anda bikin pindang itu kan ada kunyitnya kan. Nah, itu kuahnya jangan dibuang. Diminum kuahnya. Bagus ya. Dia tadi salah satu itu mencegah peradangan. Kemudian tadi putih, kemudian kuning, orange, yang ketiga, yang keempat merah. Merah itu fungsinya apa? Sesuai dengan karakter warnanya. Merah itu kecenderungannya dia untuk memperbaiki hati dan darah. Maaf, jantung bukan hati. Jantung dan darah. Maka buah kayak buah bit ya, itu biasanya kita pakai untuk menambah darah, salah satunya. Kemudian ungu ya. Ungu itu fungsinya dia antioksidan juga, dan dia untuk melindungi sel saraf. Ungu. Ini yang saya bilang tadi, yang kalau Anda bikin, jadi eat the rainbow, makan pelangi gitu. Jadi konsepnya nanti kalau Bapak Ibu di ceritanya nih yang mau bersih-bersih badan, itu polanya kayak begini, salah satunya. Tadi yang ke-4, 5, yang ke-6 hijau. Hijau itu sekalian fungsinya apa? Detox. Kan ada beberapa jenis sayur-sayuran ya, kayak nanti coba di browsing aja, yang kayak ini kan, brokoli ini. Brokoli ini termasuk salah satu sayur dengan kemampuan detox yang sangat baik. Bagaimana cara kita bisa enak makan brokoli? Dikukus. Ini saya ajarin caranya. Anda nanti ambil nasi coklat, nggak ada dikukus kan, nasi coklat itu, kemudian Anda bikin sambal, bawang putih, cabai rawit, kasih garam, kasih sedikit tomat aja, ulek gitu kan. Nanti sambalnya tadi Anda campurkan ke dalam nasinya tadi, dan ini dicemplungin ke situ, udah dikukus. Jadi itu udah akan jadi nasi yang sangat sehat. Polanya kayak begitu. Pakai beras coklat, atau kalau enggak pakai ini juga boleh, atau kalau enggak pakai ini juga boleh. Jadi coba dalam seminggu itu gak usah makan nasi. Gak ada nasi, gak ada tepung, gak ada gula, gak ada minyak. Hidup gak kita? Insya Allah hidup. Tenang aja. Kan masalah sekarang kita punya persepsi yang begitulah kan. Kalau nggak makan nasi, Salah satu produk makanan yang zaman saat itu yang saya katakan
yang tidak sehat itu emang nasi putih gitu. Kadang-kadang saya nggak habis pikir, sampai kita impor beras gitu. Padahal sumber karbo lain banyak. Ya, belum lagi cerita kemarin saya lihat satu video sekalian, video itu Masya Allah, ada orang gitu kan, dia melihat beli makanan di supermarket, minuman gitu kan, minuman bubuk gitu kan. Waktu dilihat sama dia nutrition fact-nya, fakta nutrisinya, minuman itu satu sasetnya 40% gula coba. Saya bilang sama hati saya, ini namanya program pendiabetesan massal. Ini apa lagi? Anak-anak makan di semua, gak heran sekarang. Apa yang terjadi? Gula. Di mana-mana gula. Ya, di mana-mana gula. Sekalian. Pagi gula, siang gula, malam gula. Gitu. Sampai gulanya pun impor. Impor penyakit bahasa saya. Itu ya, seperti itu. Itu tadi sampai warna hijau. Dan tadi yang rasanya, jadi setiap Allah ciptakan suatu sayuran atau buah-buahan yang kalau kita nggak suka sayurnya, warna seperti itu biasanya ada buahnya. Selalu begitu, Bos. Selalu begitu. Ada, kalau nggak ada, contoh nih misalkan warna merah. Contoh sayuran merah apa? Bayam. Apa lagi? Itu ungu, kan? Paprika. Kan gitu kan, merah. Nah, buah yang merah apa? Semangka, apa lagi? Strawberry, kan gitu kan. Nah, merah itu, ya, dia umumnya tinggi vitamin C. Jadi kalau nggak ada di buah, di sayur ada tuh. Gitu. Selalu begitu Allah ciptakan pasangannya. Kemudian vitamin A misalkan pada wortel. Wortel kan sayur. Kalau nggak ada wortel, vitamin A yang warna kuning atau orange kayak begitu ada di mana? Jeruk. Ada juga di jeruk. Kemudian serat, misalkan serat pada apa tuh namanya? Apa tuh namanya, lobak. Ada beberapa jenis lobak berwarna kuning itu juga ada pada mangga. Ya. Mangga itu sebenarnya nggak ada masalah dimakan, asal mangganya jangan dikarbit. Sekarang banyak mangga dikarbit hijau. Contohnya kayak kacang panjang, ya, kiwi juga ada hijaunya. Selalu ada begitu. Ungu katakanlah pada tadi kembang kol yang warna ungu. Ya. Adakah buah yang berwarna ungu? Terong itu sayur. Naga ungu gitu. Merah. Anggur kan ungu kan? Anggur kan ungu. Soalnya begitu. Ya. Jadi, nih stepnya. Anda nih seminggu ke depan nih, saya saran aja sih. Kalau benar-benar mau komitmen ke badan, coba nggak ada daging, nggak ada seminggu aja dulu. Nggak ada daging, nggak ada nasi. Daging boleh nggak? Boleh sih. Ini judulnya kita mau buat badannya senang dulu gitu. Nanti silakan aja kalau udah kebiasaan sudah jalan nggak masalah. Ya. Nggak ada daging, nggak ada nasi putih, nggak ada tepung, nggak ada gula, nggak ada minyak selama seminggu ke depan. Isinya badannya apa? Pelangi. Sama 5 jenis rasa tadi. Itu. Nanti apa yang terjadi? Wajah Anda akan glowing. Woi, Masya Allah. Wajahnya akan glowing. Dan selama seminggu itu, buat sekalian, minimal 3 kali Anda minum air kelapa. Muda. Airnya aja. Minimal 3 kali Anda minum air kelapa muda. Itu yang keduanya. Yang ketiganya ya. Terusnya lah. Nah, keempatnya apa? Nah, keempatnya Anda minum ini. Ramuan ini. Ramuan itu isinya apa? Jahe, kunyit, lengkuas, serai. Jahe, kunyit, lengkuas, serai, Anda minum, Anda kasih air panas, lalu Bapak Ibu setelah panasnya agak kurang sedikit, agak mulai hangat ya, Anda kasih masuk jeruk nipis, sedikit aja. Sudah diaduk tuh kan, belum manis dia. Manisnya nanti Anda pakai kurma. Kurma di blender sama dia tadi. Jadi airnya tadi di blender. Kapan minumnya? Waktu mau tidur.
mau tidur. Apa yang terjadi? Insya Allah, kalau saya membahasakan tuh ada overhaul banget tuh. Asik banget. Karena kita emang sekarang ini, masalah kita emang kita nggak terlalu suka dengan sayur. Paksa, kalau nggak dipaksain sampai kapanpun juga nggak bakal mau. Sedangkan apa? Modal daging tok nggak bisa. Karena memang apa? Karena antioksidan, serat, enzim, vitamin, asam amino ada di mereka semua yang berwarna-warni itu. Artinya kalau kita nggak makan itu, ya udah, bersiap-siaplah untuk degeneratif. Gitu ya. Terus, ada satu sayuran ya gitu sekalian yang itu subhanallah efeknya baik sekali ke badan. Sayuran ini sering kita pakai sih, ya. Dan dia punya daya pengikat logam berat yang sangat kuat. Namanya apa? Cilantro. Cilantro itu apa? Seledri. Seledri itu nanti kalau ada blender gitu kan, sama batang-batangnya blender, termasuk salah satu sayur yang sangat baik untuk mengikat logam berat. Jadi sebenarnya hampir tiap hari ya, hampir kita tiap hari itu sekalian kita hampir sebagian besar mengkonsumsi makanan-makanan ya yang ya banyak penuh dengan logam berat, itu yang pertama. Yang kedua, pencernaan kita itu bermasalah. Jadi beberapa jenis keluhan kayak begini ya, kayak kembung, lemes terus-menerus, kemudian keluhan di kulit kayak eksim ya, seperti itu, kemudian susah buang air besar, termasuk ini penyakit yang sering banget. Ini bukan penyakit, tapi dia salah satu tanda ya. Mereka nyebutnya sugar craving. Jadi kayak orang kecanduan sakau gula pasir. Jadi kalau ada orang sudah sakau dengan gula pasir, apa yang harus dikerjakan? Paling mudahnya dia minum air banyak-banyak. Paling mudah. Atau dia minum kopi. Atau dia makan satu sayuran namanya okra. Okra tahu? Ya okra lah, nanti lihat aja. Atau kalau enggak dia makan karbo yang kompleks. Ya, kayak ubi, ya, seperti itu. Kemudian nyeri sendi juga sama. Jadi kalau ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian, kalau seandainya Anda banyak merasakan nyeri sendi, ya kemungkinan besar karena bobot badan yang berlebih, itu pertama. Yang kedua apa? Karena terlalu banyaknya radikal bebas di badan. Jadi solusinya apa? Puasa sebenarnya paling gampang. Puasa paling gampang. Dan selanjutnya ya, kalau sudah masalahnya itu muncul, termasuk gangguan di pencernaan tadi, termasuk logam berat tadi, depresi sama anxiety, kecemasan. Kemarin ada ibu-ibu WA DM saya, sempat baca gitu kan. Dia bilang begini, apa dok, menurut dokter gitu kan, apakah orang depresi ya, depresi perut atau apa dia bilang, psikoneurosis apa neurosis gitu tuh karena lemahnya iman? Saya jawab iya. Mukmin itu nggak boleh cerita depresi, nggak ada cerita. Buat apa depresi? Dalam rangka apa depresi gitu? Contoh mungkin ada seorang ikhwan laki-laki pengen nikah dengan seorang wanita, seorang akhwat, nggak jadi kawin gara-garanya akhwat kawin sama laki-laki lain. Ya sudahlah, banyak wanita yang lain. Apa susahnya gitu? Kadang-kadang tuh yang bukan masalah dijadiin masalah gitu loh. Ketika misalkan keluarga meninggal, bapak, ibu, ya, atau anak, suami atau istri meninggal, ya sudah, kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi gini, kalau kita menjawab semua urusan kita itu dengan iman, maka jawabannya akan jauh lebih simpel. Jangan pakai perasaan terus. Ya. Makanya sebenarnya kalau nanti ketemu dengan orang-orang yang cemas, ya orang bawaannya cemas, atau mungkin dia nggak nyaman badannya atau mungkin pikirannya gitu. Salah satu yang dikerjakan apa? Tuh kasih tadi itu 5 rasa sama pelangi tadi itu sama si ramuan dari rempah atau rimpang tadi. Paling gampang itu. Karena emang ternyata yang pernah saya baca ya terakhir itu emang ternyata subhanallah orang yang kecemasan itu muncul karena defisiensi dari mineral. Cemas itu muncul karena defisiensi mineral.
Mineral kita dapat dari mana? Banyak. Tadi kan sayur, buah, garam, segala macam itu banyak sumber-sumbernya. Ya. Jadi termasuk juga Bapak sekalian beberapa jenis herbal ya, atau mungkin tumbuh apa? Tanaman ya, kayak daun saga tahu. Saga itu termasuk salah satu daun yang baik digunakan untuk memperbaiki fungsi otak kognitif daun saga. Kemudian rosemary ya, itu bisa dibikin teh. Kalau kering gitu, bisa dibikin teh. Salah satu fungsi dia sebagai antioksidan kuat, rosemary. Parsley, ya. Ada satu jenis sayuran yang juga dia mengandung antioksidan yang kuat. Cilantro tadi ya, kayak seledri itu, yang sudah jelaskan tadi, dia ngikat logam berat. Kemudian mint itu salah satu sayur ya, atau mungkin ya sebulannya sayur ya, tumbuhan yang punya efek untuk mencegah mual. Ya, jadi kalau lagi mual-mual itu begitu teh mint. Sekarang kan banyak tuh jual ya itunya apa pohonnya. Tuh, itu bisa Anda pakai. Nah, yang tidak kalah penting buat sekalian, seperti saya beberapa kali jelaskan juga adalah ya tubuh kita, perut kita itu paling baiknya kalau Anda kalau tiap hari bisa, bagus tiap hari. Masukin probiotik. Probiotik itu contohnya apa? Tempe salah satunya. Kalau nggak tempe apa? Ya asinan. Pokoknya yang difermentasi aja. Tiap hari bisa masuk, dia akan memperkuat pencernaan kita. Dan ada satu ya, mungkin kalau Anda mau bikin, ada satu resep ya Bapak Ibu bisa pakai nanti untuk bersih-bersih kolon pencernaan selama 7 hari. Isinya itu nanas, timun, ya, nanas sama timun. Iya, nanas sama timun. Di blender, diambil airnya. Jadi dari beberapa jenis sayuran tadi, Bu sekalian, ada beberapa yang punya kekuatan antioksidan sangat kuat. Yang pertama, jahe sama kunyit. Yang kedua, kale. Kale itu salah satu sayuran yang sangat baik ya, karena kalsiumnya ya, besinya sangat tinggi. Kemudian yang ketiga nih golongan cruciferous. Cruciferous kayak brokoli, asparagus. Kemudian olive oil, minyak zaitun. Yang kelima, bawang-bawangan. Ya. Yang keenam, ikan-ikanan, terutama ikan-ikan yang ya ikan sungai sih, kalau Bapak Ibu bisa dapatkan kayak ikan gabus itu bagus banget. Yang ketujuhnya probiotik, ya. Tempe-tempean seperti itu. Dan yang ke-8 kacang. Contoh kayak almond, walnut seperti itu. Atau kacang-kacang polong juga boleh. Gitu. Jadi mudah-mudahan kebayang polanya kayak apa ya. Tapi ingat, kalau seandainya Anda mau ngerjakan ini dan yang biang sumbernya tuh nggak di stop, nggak bisa. Ya, Bapak Ibu harus pahami dulu masalahnya apa. Ya. Kalau itu nggak di stop, susah kita memperbaikinya. Terutama tadi yang dari jenis gula-gula sederhana tadi.